Makanya aku ingin minta kamu dan Najwa di sini untuk makan siang. Jadi kita bisa buka-bukaan. Aku cuma menginginkan kamu untuk tetap menikahi Priti. Hari ini Najwa bakal balik ke Jakarta. Dan itu yang membuat aku sangat bahagia, Om. Karena bagaimanapun juga aku akan rujuk lagi dengan Najwa. Rujuk. Zain awas. Tuan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Cukup. Sana, sana. Astagfirullah. Ada apa dengan Najwa? Bagus, bagus. Nggak sia-sia aku membayar kamu dengan harga yang tinggi untuk mencelakai mereka. Tapi, apa kamu udah ngecek keadaan mereka? Tidak ada yang bisa selamat dalam tabrakan itu, Pak. Kalau tidak meninggal, minimal cacat seumur hidup. Bagus. Sebetulnya, aku tuh nggak mau Najwa untuk meninggal. Aku cuma ingin dia cacat seumur hidupnya. Supaya dia nggak perlu lagi balik ke Jakarta dan ganggu keluarga aku. Apa ada tugas lain buat saya, Pak? Udah nggak ada lagi. Nanti kalau ada aku hubungin kamu. Oke, thank you ya. Sini aku bantu. Nggak usah. Aku nggak perlu bantuan kamu. Emangnya kamu mau kemana sih? Kok kamu siapin kemeja? Kamu boleh persiapkan semuanya sekarang. Tapi orang yang kamu tunggu gak akan pernah datang, Aldi. Aku akan membuat pertemuan kita menjadi pertemuan berkesan buat kamu, Najwa. Sama seperti pertemuan kita pertama kali dulu di awal pertemanan kita. Kenapa Najwa belum kelihatan juga ya? Apa jangan-jangan delay pesawatnya? Aku coba hubungin bandara kali ya. Halo, selamat siang. Saya mau nanya, penerbangan New Delhi udah mendarat belum ya? Pesawat flight terakhir dari India New Delhi, Pak. Itu sudah landing sejak 3 jam yang lalu, Pak. Ada yang bisa kami bantu lagi, Pak? 3 jam lalu? Enggak, makasih. Soalnya saya cuma mau nanya, saudara saya harusnya tiba hari ini, cuma sampai sekarang belum sampai ke rumah. Kalau begitu, Bapak bisa menanyakan ke kantor airline untuk lebih jelasnya apa saudara Bapak itu berangkat dengan pesawat tersebut atau tidak. Oke kalau gitu. Terima kasih, Pak.
Ada apa ini? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama Najwa. Hubungin airline kali ya. Iya. Halo, Air India. Saya mau tanya soal penumpang Najwa Hairunisa. Apa penerbangan tadi siang ada? Nama penumpangnya Najwa Khairunisa. Benar, Pak. Betul. Ada booking tiket atas nama tersebut dan sudah dibayar. Tetapi penumpang atas nama tersebut tidak melakukan check-in, Pak. Jadi maksudnya penumpangnya masih di India? Masih di New Delhi? Bisa jadi seperti itu, Pak. Astagfirullah. Oke, kalau gitu makasih. Gimana keadaan Najwa sekarang ya? Sekarang Najwa ada di mana kalau begitu? Rehan udah nyuruh Najwa untuk berangkat. Tapi sekarang Najwa nggak ada. Jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk sama Najwa. Najwa kan sama sekali nggak tahu tentang India. Nggak ada siapa-siapa lagi, cuman Rehan di situ. Aku harus hubungin Rehan. Jangan. Nggak boleh. Kalau Rehan sampai tahu, nanti justru Rehan deketin Najwa lagi. Siapa kalau gitu aku harus hubungin untuk cari tahu di mana keberadaan Najwa dong. Aku hubungin nomornya Najwa aja langsung kali ya. Halo? Halo? Kenapa bisa orang lain yang angkat teleponnya? Tapi kayaknya bukan laki-laki yang mau deketin Najwa. Aduh, Najwa bagaimana ini Najwa? Ada apa ini? Siapa yang aku harus hubungin? Siapa lagi? Ya Allah. Najwa, kamu di mana sekarang, Najwa? Aku sama sekali nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Aku penasaran, Aldi lagi ngapain ya? Terus kira-kira reaksi dia kalau dia tahu Najwa belum sampai sini apa ya? Ya, yang jelas Aldi sangat kecewa. Dan dia pasti sangat sedih. Karena dia pikir Najwa tidak mau menemuinya lagi. Dan lama-lama perasaannya pada Najwa akan memudar. Dan akhirnya dia mati rasa. Tapi kan Aldi pasti nggak pernah nyangka dong kalau Najwa itu nggak pernah bisa balik lagi ke sini. Mendingan Mami tanya deh sekarang dia lagi apa. Kenapa? Kamu penasaran? Aku pengen mastiin aja, dia itu udah dapet kabar belum dari Najwa. Dengan begitu kan kita bisa tahu tentang kabar buruk yang menimpa Najwa. Aku berharapnya sih dia udah mati. Mami juga mau mendengar kabar buruk tentang Najwa. Dengan begitu Najwa akan menghilang dari kehidupan Aldi untuk selama-lamanya. Dan kamu dengan bebas bisa merebut semua harta yang sudah jatuh ke tangan Aldi. Ya udah, mendingan sekarang Mami telepon. Kalau aku yang telepon kan dia pasti nggak akan ngomong apa-apa. Ya Allah. Aku harus bagaimana sekarang? Mana aku harus mencari Najwa? Kamu sebenarnya di mana sih, Najwa? Ya, Mi? Aldi, kamu baik-baik aja kan? Mami khawatir sekali sama kamu sayang. Dari pagi kamu udah pergi belum makan. Mami khawatir sama kesehatan kamu. Akhir-akhir ini kamu kerja sampai larut. Mi, aku bukan anak kecil lagi, Mi. Mami nggak usah khawatir soal aku. Aku bisa mengatasi keadaan aku sendiri kok. Aldi, kamu kenapa tegang sekali? Kamu ada masalah lagi? Mi, aku lagi sibuk, Mi. Aku akan ngomong kalau semuanya udah jelas, oke? Aldi, kamu jangan begitu sama Mami. Kamu tidak menganggap Mami sebagai ibu kamu lagi. Jangan tempatkan Mami di posisi seperti orang asing, Aldi. Mami apakah boleh perhatiin kamu? Kamu jangan bikin Mami sedih. Mi, tolong, Mi. Tolong jangan desak aku, Mi. Kalau udah waktunya, nanti aku akan cerita semuanya, oke?
Kenapa mesti nanti, Aldi? Kamu harus cerita sama Mami sekarang. Ada apa, Aldi? Apa ini tentang Najwa? Mi, tolong Mi. Kalau aku bilang nanti aku akan ngomongin semuanya. Nggak usah sekarang, oke? Iya, Aldi. Mami gak ganggu kamu lagi. Mami gak akan tanya-tanya lagi. Tapi kamu mesti janji ya. Kalau ada apa-apa, kamu harus cerita sama Mami. Mami akan selalu ada untuk kamu. Iya, Mi. Makasih, Mi. Maafin aku, Mi. Kalau udah waktunya aku pasti akan ngomong. Tapi sekarang aku juga nggak bisa ngomong apa-apa. Aku nggak tahu juga di mana sekarang Najwa berada. Gimana, Mi? Aldi sepertinya tegang sekali. Sepertinya Mami harus telepon rumah sakit atau ambulans. Tapi jangan, Aldi tidak boleh mati dulu. Karena kita masih butuh dia hidup-hidup. Kenapa, Mi? Ya kita jelas butuh tanda tangan dia untuk memindahkan semua aset-aset. Tapi Aldi nggak boleh sampai curiga. Semua rencana kita itu harus dijalankan dengan cantik dan halus. Pintar juga ya ternyata. Aku yakin Aldi pasti akan shock banget kalau dengar tentang kematian Najwa. Oh ya, aku hampir lupa. Aku ada janji sama dokter. Mau cek kandungan. Bagus. Kamu harus ke rumah sakit dan pastikan kandungan kamu bagus. Karena hanya dengan kehamilan kamu, Aldi tidak akan menceraikan kamu. Dan selama kamu masih menjadi istri yang syah, kamu bisa mendapatkan sebagian dari harta Aldi. Harta yang harus kita rampok habis-habisan. Iya, Mi. Aku tahu sulit. Oh ya, nanti aku ke rumah sakitnya sama Dion ya. Kamu jangan macem-macem ya. Enggak. Tidak dengan Dion. Mami tidak mau Dion sampai tahu itu adalah anaknya. Loh, Mami. Emang kenyataannya begitu kan? Mami nggak bisa mikirinnya. Dan kalau Mami nggak bolehin aku pergi sama Dion, aku akan ngomong sama Dion siapa bapak. Dasar perempuan licik. Ya udah nggak apa-apa, kamu pergi aja sama Dion. Tapi ingat ya, jangan sampai Dion tahu bahwa itu adalah anaknya. Ingat itu. Seru juga ya ternyata punya mertua bermuka dua. Aku bisa manfaatin Aldi dan Dion sekaligus. Mereka nggak tahu aja rencana aku apa untuk nipu mereka. Aku mau kamu pergi dari India sehari sebelum pertunanganku. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku dan aku bisa lakukan apapun untuk membuktikannya. Aku cuma menginginkan kamu untuk tetap menikahi Priti. Dan ada satu hal lagi. Aku harap kita jangan bertemu atau jangan berhubungan dulu sampai kamu benar-benar menikah dengan Priti. Najwa, kamu wanita yang baik. Tapi, apa kamu yakin mau pergi ke New Delhi dengan taksi? Aku mohon percayalah padaku. Zain. Zain, awas.
Ayo. Ya Allah, selamatkan Zain. Dia orang baik dan telah memperlakukan aku dengan baik. Dokter, gimana keadaan teman saya? Keadaannya cukup kritis, walaupun besar harapannya untuk selamat. Anda kenal dengan salah satu keluarga pasien. Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan. Tolong, hubungi secepatnya. Dan kami butuh persetujuan. Please. Tapi saya nggak kenal siapa-siapa keluarganya, dokter. Tapi saya akan coba untuk cari tahu. Kalau saya sudah menemukan mereka, saya akan segera menghubungi. Baiklah. Tolong kabarkan kepada mereka secepatnya. Ini benar-benar serius. Nona, barang-barang Anda telah kami siapkan. Terima kasih, suster. Biarpun pertemanan kami sangat singkat, tapi kehadiran Zain akan mengisi sebagian kecil kenanganku dan Rehan di India. Kami jadi punya teman baru. Zain sudah berbuat baik kepada aku dan juga Rehan. Aku sangat menaruh simpati kepadanya. Ya Allah, bagaimana aku bisa membiarkan orang sebaik Zain terbaring dalam keadaan kritis? Dan aku meninggalkan dia seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal dia sudah berbuat begitu baik. Saya pastikan Tuan, pesta pertunangan ini akan menjadi pembicaraan seluruh warga di sini. Sebab tidak ada pasangan yang lebih serasi lagi seperti Tuan Muda Rehan dan Non Priti. Kalian ini seperti Samson dan Delilah. Tuntun, cukup bicaramu. Kamu tahu, kamu bicara aku semakin stres. Kamu makin banyak bicara, aku semakin stres. Ya ampun Tuan, saya tahu Tuan itu pasti stres. Ya pasti karena perasaan tegang menghadapi pertunangan. Berhenti! Biar saja kalau Tuan stres, karena sebentar lagi kan Tuan tidak sendiri. Tuan tidak bisa bebas seperti dulu lagi. Tuntun, berhenti! Iya, dan juga ya kan ada perempuan nanti yang akan mengontrol kehidupan Tuan. Dia akan selalu bertanya, sayang dari mana saja? Sayang, kamu sudah makan belum? Sayang, aku lelah. Tolong berikan aku semangkok sup, sayang. Ayolah, sayang. Diam! Jangan bicara lagi. Bagaimana kamu bisa terus bicara? Tuntun, kamu bicara terus seperti ini. Kamu tahu, aku ini sakit kepala. Dan kalau kamu terus bicara, kepalaku bisa meledak. Jadi tolong, berhenti bicara. Ya, baiklah Tuan. Saya akan berhenti berbicara. Saya berjanji, saya tidak akan berkicau lagi seperti burung beo. Karena saya ini... Tuntun, berhenti bicara! Halo? Ya Priti, aku akan menjemputmu. Tunggu ya, tolong bersabarlah. Bersikap manis pada calon istri itu obat stres loh Tuan Muda. Sampaikan salam saya ke Non Priti ya Tuan.
Apa yang aku harus lakuin sekarang ya? Satu-satunya orang yang mengerti di mana Najwa itu cuma Rehan. Mending aku hubungin Rehan sekarang. Rehan, Najwa di mana? Kenapa sampai sekarang belum mendarat? Najwa belum sampai ke Jakarta dan kamu baru telepon aku sekarang? Kamu ini bagaimana? Di mana dia? Loh, seharusnya aku yang nanya sama kamu. Di mana tanggung jawab kamu menjaga Najwa? Seharusnya kan kamu bisa mengurus kepergian Najwa dengan baik. Sampai memastikan keberangkatannya dengan benar. Ya mungkin ini kesalahanku. Seharusnya aku tidak membiarkan dia sendirian ke New Delhi. Tapi, kamu sudah mengecek airlines? Kamu sudah mengecek airport? Bukan hanya ngecek. Aku udah nelpon sampai ke airport, sampai ke perusahaan airlines-nya. Dan mereka bilang, Najwa itu sama sekali belum check-in. Itu artinya, dia itu belum berangkat, masih di India. Ya Allah. Nah sekarang kamu bisa bayangkan kan? Gimana kalau sampai Najwa nggak berangkat? Pasti ada terjadi sesuatu sama Najwa. Kenapa sampai dia nggak pergi ke airport? Kenapa dia nggak sampai check-in? Bisa aja kan sesuatu terjadi. Mungkin dia kecelakaan. Atau kenapa? Kalau Aldi benar, Najwa mengalami kecelakaan. Aku orang pertama yang pantas disalahkan. Tapi apa aku harus cerita pada Aldi tentang masalah yang sedang terjadi antara aku dengan Najwa? Bisa jadi Aldi semakin marah kalau tahu cerita yang sebenarnya. Ingat ya Rehan, kalau sampai terjadi sesuatu sama Najwa, kamu yang harus bertanggung jawab. Dan aku akan menuntut kamu. Aldi, kamu jangan bicara seperti ini. Aku yakin Najwa baik-baik saja. Dan sekarang juga aku akan mencarinya. Kamu jangan khawatir, pasti dia tidak apa-apa. Kamu sudah mencoba menelponnya? Aku udah hubungin. Tapi yang angkat telepon Najwa, itu suara laki-laki. Apa Zen? Oke, aku harap tidak ada hal yang buruk dan dia baik-baik saja. Assalamualaikum, Aldi. Waalaikumsalam. Apa benar dia masih di New Delhi sekarang? Tapi kenapa? Karena dia sendiri yang mengatakan mau kembali ke Jakarta. Dan dengan siapa dia? Bagaimanapun nanti dia harus menjelaskan semua ini. Tapi aku sudah janji untuk tidak menelponnya. Tapi kalau keadaannya seperti ini aku harus menelponnya. Maafkan aku Najwa. Terpaksa aku harus melanggar janji yang sudah aku buat. Halo, ini aku Rehan yang menelpon. Ini siapa? Namaku Raul. Aku menemukan handphone ini di jalan. Tetapi aku tidak tahu pemiliknya. Kenapa Anda bertanya-tanya? Saya minta maaf, Pak. Apa saya bisa bicara dengan pemilik teleponnya? Maksudmu dengan yang punya handphone ini? Benar sekali, Pak. Aku tidak tahu siapa pemilik HP ini. Karena aku menemukannya di pinggir jalan tadi pagi. Kemungkinan HP ini milik orang yang kecelakaan kemarin. Ya Allah. Najwa. Ya Allah, ya Robbi. Hanya Engkau yang maha mengetahui kemana arahnya rumah tanggaku di bawah. Aku berharap semua niat baik aku untuk mempersatukan Rehan dan Priti berhasil. Sehingga Rehan tidak perlu durhaka kepada ibunya. Aku ikhlas ya Allah, jika ini adalah takdirku. Karena aku yakin Engkau maha tahu yang terbaik untuk hamba-Mu. Lindungilah orang-orang baik yang ada di sekelilingku ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuk Zain. Kembalikanlah kesehatannya, agar dia bisa memberikan kebaikan-kebaikan dan menolong orang lain sebagaimana yang sering dia lakukan. Jadikanlah apa yang dialaminya ini sebagai pahala dalam niatnya untuk berjihad di jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Zain, bertahanlah. Aku tahu kamu kuat dan bisa keluar dari keadaan ini. Dokter, dokter, dokter. Alhamdulillah, pasien berhasil melewati masa kritis. Nona jangan terlalu khawatir, semua akan baik-baik saja. Sekarang, biarkan dia istirahat. Tenanglah. Suster, tolong jaga kondisi pasien agar tetap stabil. Alhamdulillah ya Allah. Telah Engkau dengarkan doa-doa kami. Zain akhirnya bisa melewati masa kritisnya. Najwa. Zain, kamu harus kuat. Aku ada di sini nemenin kamu. Kamu harus sembuh, Zain. Kamu gak usah khawatir, aku akan menghubungi keluarga kamu. Jangan, Najwa. Jangan hubungi keluargaku. Aku tidak mau membuat mereka cemas. Zain. 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 Memang benar telah terjadi kecelakaan. Lalu penumpang mobil itu, Pak? Bagaimana kondisi penumpangnya, Pak? Salah satu korban kritis, tapi semuanya telah kami bawa ke rumah sakit Joti. Ya Allah, aku mohon, korban yang kritis itu bukanlah Najwa. Baik. Baik. Terima kasih bantuannya, Pak. Terima kasih banyak. Sudah lebih dari 30 menit. Sudah keluar masuk dari teras ke rumah ke teras. Sampai sekarang belum datang juga. Tenanglah, Non. Mungkin Tuan Rehan saat ini sudah di jalan. Kan Non Priti juga tahu kondisi jalanan di kota ini. Tidak pernah lenggang, Non. Iya, tapi jarak rumah Rehan dan rumah aku itu tidak terlalu jauh. Harusnya dari tadi dia di sini. Tunggulah, Non. Sabar. Sabar. Harusnya kamu itu bantuin aku. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Najwa, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Semua ini terjadi karena aku. Seandainya aku tidak membiarkan Najwa pulang ke Jakarta sendirian, ini tidak akan terjadi. Permisi, Pak. Halo. Rehan, aku tidak bisa dipermainkan seperti ini. Kamu menyuruh aku menunggu selama 30 menit. Tapi sampai sekarang kamu belum datang juga. Kamu ini kemana? Sekarang aku sedang di kantor polisi. Kantor polisi? Kenapa kamu bisa di sana? Apa yang terjadi? Ada kecelakaan yang terjadi, Priti. Aku harus di sini. Aku ada di sini untuk menyelesaikannya. Aku tidak percaya sama kamu. Ini pasti cuma alasan kamu aja. Karena kamu mau menghindari pertunangan kita. Iya kan? Priti, percayalah. Ini benar terjadi. Aku harus di sini. Tolong percayalah. Oke. Aku akan percaya sama kamu. Tapi kamu harus sudah di sini dalam 30 menit lagi. Kalau tidak, aku akan ke kantor polisi untuk buktikan ucapan kamu. Kamu tidak usah ke sini. Karena
Aku juga sudah mau pergi. Sabar ya. Rehan, aku tidak bisa bersabar lagi. Kita tidak punya banyak waktu untuk fitting baju. Malam ini acara kita, Re. Iya, aku tahu. Halo? Priti tidak boleh tahu kalau Najwa mengalami kecelakaan. Dokter, apa yang terjadi padaku? Anda mengalami kecelakaan di jalan. Kamu beruntung sekali. Memiliki ketahanan tubuh yang kuat. Hingga kamu berhasil melewati masa kritis. Kamu tenang saja, istirahatlah. Di mana Najwa? Apa dia baik-baik saja? Kamu tenang. Apa dia terluka? Teman perempuan kamu itu sangat beruntung. Dia hanya mengalami luka ringan. Bolehkah aku menemuinya? Suster, tolong panggilkan Nona Najwa. Beri kabar dia, Zen sudah siuman. Tenangkan diri kamu, tenang Zen. Zain, Najwa, Zain. Gimana perasaan kamu sekarang? Dokter bilang keadaan kamu sekarang udah lebih stabil. terima kasih Najwa. Kamu sudah menjagaku. Selagi aku tidak sadarkan diri. Dan sekarang kau bisa pulang ke Indonesia. Jangan khawatirkan aku. Mana mungkin aku ninggalin kamu dalam keadaan kamu seperti ini. Apalagi kamu udah begitu banyak berbuat baik sama aku, Zain. Aku tahu kamu orang yang sangat baik, Najwa. Sesungguhnya yang lebih tahu aku itu orang baik atau enggak cuma Allah. Tapi kita sesama manusia harus selalu berbuat baik pada sesama. Subhanallah. Aku sangat beruntung punya teman sebaik kamu, Najwa. Semua orang yang berteman denganku selama ini, mereka selalu berharap dariku. Dan mereka tahu aku punya harta dan punya banyak pengaruh. Tapi kamu berbeda, Najwa. Zain, ibuku dari dulu selalu ngingetin aku. Kalau kita ingin berteman dengan seseorang itu jangan karena hartanya. Tapi karena akhlak dan perbuatannya. Dan kamu mempunyai semua itu, Najwa. Terima kasih kamu sudah mau menjadi temanku. Kamu berhasil membuatku seperti orang bodoh. Selama ini aku menganggap kalau aku hebat dan modern dan memiliki semuanya. Tapi ternyata semua itu tidak ada artinya. Dan aku percaya keyakinanku itu adalah hal yang baik. Alhamdulillah kalau akhirnya kamu bisa sadar. Kamu tahu, aku baru mengerti sekarang kenapa ayahku selalu mempunyai masalah dengan kepribadianku. Itu karena aku selalu berpesta. Dan aku tidak pernah menjadi seorang muslim yang baik. Alhamdulillah sih. Belum terlambat untuk menjadi muslim yang baik. Dan ini semua adalah karenamu. Kamu teman yang baik, Najwa. Kamu menginspirasiku untuk berubah, Najwa. Terima kasih banyak. Terima kasih buat apa, Zain? Terima kasih untuk menjadikanku manusia yang lebih baik. Enggak. Aku itu di sini hanya sebagai perantara. Kamu bisa berubah karena diri kamu sendiri dan karena kemauan kamu sendiri. Ya Allah, jika aku boleh meminta, izinkan aku untuk memilikinya. Dan aku berjanji akan membuat dia bahagia dengan segenap cinta yang aku miliki untuknya. Halo, Rehan. Gimana? Kamu udah dapat kabar soal Najwa? Aldi, kabarnya Najwa mengalami kecelakaan yang parah. Aku baru dari kantor polisi tadi. Terus. Ada perkembangan apa? Ya, informasi yang ku dapat, dia kecelakaan. Polisi membawa korbannya ke rumah sakit. Jadi dia di rumah sakit sekarang. Masya Allah. Ternyata dugaan aku selama ini benar menjadi kenyataan. Pasti ada apa-apa dengan Najwa. Terus gimana? Apa kamu bisa mastiin soal keselamatannya Najwa? Iya, aku ingin sekali memastikan, tapi sekarang aku tidak bisa ke rumah sakit itu karena aku harus bersama dengan Priti. Rehan, jadi kamu lebih takut dengan Priti daripada mementingkan keselamatannya Najwa, iya? Kamu tidak tahu masalahnya. Ini semua. Pokoknya aku harus bersama Priti. Masalahnya
Kalau aku tidak bersama dia dan aku pergi meninggalkan dia, aku pergi ke rumah sakit, dia pasti akan membuat masalah untukku, Aldi. Dan jelas itu tidak akan baik untuk Najwa, Aldi. Kamu ini benar-benar kurang ajar ya. Kamu lupa, kamu yang bawa Najwa ke India. Itu artinya kamu punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatannya Najwa. Kalau aja aku tahu ini terjadi, aku nggak akan mungkin izinin Najwa pergi sama kamu. Aku tahu, Aldi. Aku minta maaf untuk itu dan mau tidak mau, aku harus bersama Priti. Kami akan bertunangan. Jadi sekarang, kalau aku meninggalkan dia dan pergi ke rumah sakit, itu akan buruk menurutku. Priti pasti akan melakukan sesuatu dan Najwa akan kena imbasnya. Aku pasti akan mencari Najwa. Kamu jangan khawatir. Pasti dia baik-baik saja karena dia berada dalam lindungan Allah. Jadi dia terlindung dari hal yang buruk. Aku yakin dia dilindungi Allah. Itu bukan urusan aku. Yang aku inginkan Najwa itu balik ke Jakarta dengan selamat. Itu aja. Aku tahu. Ya, aku akan mencoba mencarinya setelah acara pertunanganku selesai. Aku akan datang ke rumah sakit mencari Najwa. Aku mencintainya, jadi pasti aku mencarinya. Kamu jangan khawatir. Gak usah ngomongin cinta. Yang aku butuhkan tanggung jawab kamu dengan keselamatannya Najwa. Dan ingat ya, kita berdua punya perjanjian. Begitu aku bisa membuktikan anaknya Anita bukan anak aku, maka saat itu juga kamu harus menceraikan Najwa. Karena hari itu juga aku akan menikahi Najwa. Dan kamu jangan macam-macam. Kamu akan tahu akibatnya. Ya, aku ingat itu. Aku akan memenuhinya. Aku tidak akan melanggar janjiku. Oke, Aldi. Aku harus pergi sekarang. Oke, Assalamualaikum. Kenapa kamu harus kembali ke Jakarta? Apa kamu ada masalah dengan suamimu? Untuk seorang perempuan yang pergi ke negara lain bersama dengan suaminya dan tiba-tiba pulang ke negaranya sendirian, pastilah ada masalah. Zain, nggak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Justru masalah itu adalah cobaan dari Allah untuk menguji keimanan kita. Najwa, tapi aku melihat dari sorot matamu, kepergianmu ini adalah untuk menghindari masalah. Seharusnya kamu selesaikan. Aku pulang ke Jakarta karena aku harus menepati janjiku. Justru aku pulang bukannya untuk menghindari masalah sih. Justru aku menghindari masalah yang nantinya akan timbul kalau aku tetap ada di sini. Kamu kembali ke Jakarta hanya untuk menjauh dari suamimu. Di negara ini pun kamu bisa melakukannya tanpa diketahui oleh suamimu. Tapi rasanya itu nggak mungkin. Aku udah janji, aku harus pulang. Apa yang akan dikatakan oleh keluargamu? Kamu pulang sendirian tanpa suamimu. Apa yang akan dikatakan ibumu? Oh ya. Kamu benar. Ibu pasti akan sangat syok kalau dia tahu masalahnya. Aku takut sakit jantung ibu akan anfal. Ibumu menderita penyakit jantung? Iya, Zain. Ibu aku menderita sakit jantung. Maka dari itu ibu harus selalu tenang. Aku gak seharusnya membebani masalah ini pada ibu. Aku bisa merasakan beban yang sedang kamu hadapi. Tapi udahlah. Itu adalah masalahku dan aku juga gak mau membebani kamu. Aku akan menolongmu. Kamu sudah menolongku melalui semua ini. Aku akan membantumu semampuku. Najwa, kamu adalah perempuan muslim yang baik. Aku akan membiayai pengobatan ibumu sampai tuntas. Biarkan aku menolongmu. Jangan, Zain. Itu adalah kewajiban aku sebagai anak. Insya Allah, aku akan bisa bekerja keras dan membiayai pengobatan ibu. Sebelumnya kamu pernah bekerja? Ya, aku punya ijazah. Aku sempat bekerja. Tapi aku berhenti setelah aku nikah. Apa kamu ingin bekerja lagi? Kalau mau, kamu bisa aku rekomendasikan ke perusahaan bisnis travel keluargaku. Pikirkanlah dulu. Jangan terburu-buru. Pikirkan dengan matang. Kamu tidak perlu menjawabku sekarang. Beritahu aku saat kamu sudah siap. Priti, aku minta maaf. Priti, aku minta maaf karena aku terlambat. Aku tidak akan begini lagi, Priti. Aku minta maaf. Hampir saja aku memutuskan untuk melupakan pertunangan kita.
Dan itu berarti kamu akan kehilangan ibu kamu. Priti, tolong jangan bicara begini. Aku sudah minta maaf. Tolong maafkan Priti. Dan sekarang mari ke tempat fitting pakaian. Maaf Priti. Sekali lagi kamu kayak gini, aku akan bilang sama ibu kamu. Oke. Ya, sekarang kita pergi. Gimana hasilnya, Dok? Gimana keadaan bayi saya? Keadaan bayi ibu baik-baik saja. Tetapi kandungan ibu yang bermasalah. Kandungan ibu itu lemah, jadi harus dijaga baik-baik agar tidak mengalami keguguran. Jadi, saya akan kehilangan bayi saya, Dok. Kalau ibu bisa berhati-hati menjaga kandungan ibu, tidak stres, dan juga mengkonsumsi makanan yang bervitamin, kalau seperti itu, saya memastikan ibu tidak akan mengalami hal itu. Tanpa anak ini, Aldi bisa menceraikan aku. Tapi kalau memang aku harus kehilangan anak ini, itu berarti aku bisa terbebas dari tekanan Aldi yang mau melakukan tes DNA terhadap anak ini. Sebagai suami, Bapak harus menjaga perasaan istrinya. Kalau bisa Pak Dion, istri Bapak ini harus bed rest dulu sampai kandungannya kuat kembali. Iya. Aku lebih senang kalau anak itu. Tapi baguslah. Kalau kandungan Anita lemah, berarti aku tidak perlu susah payah mencari cara untuk anak itu. Aldi, kamu kenapa sayang? Kok kelihatan tegang banget? Nggak kayak hari kemarin, kamu kelihatan bahagia sekali. Kenapa sayang? Kalau kamu nggak mau cerita sama Mami nggak apa-apa. Cuman kamu mesti ingat, Al, tidak ada seorang ibu pun di dunia yang mau melihat anaknya ada masalah. Anita mana? Lagi periksa kandungan ke rumah sakit. Kamu kelihatannya khawatir sekali sama Anita dan kandungannya. Baguslah dia pergi hari ini. Buat aku dia itu bukan siapa-siapa lagi. Aku juga gak suka ngeliat mukanya dia. Kalau dia keluar bagus. Apalagi kondisi aku lagi kayak gini. Kamu kenapa, Aldi? Cerita dong sama Mami. Kalau Mami boleh tahu apa yang membuat kamu bahagia, kenapa Mami nggak boleh tahu sekarang masalah kamu apa? Aku harusnya jemput Najwa tadi. Aku bahkan udah siapin kejutan. Tapi begitu aku datang, Najwa nggak ada. Terus? Najwa ngalamin kecelakaan. Kecelakaan? Terus kondisi Najwa bagaimana? Kok bisa terjadi seperti itu, Al? Apa Najwa selamat? Kamu bilang sama Mami. Aku juga nggak tahu, Mi. Cuma Rehan satu-satunya orang yang bisa ngasih aku informasi. Dan sekarang
aku juga lagi nunggu kabarnya. Tapi berdasarkan informasi terakhir sih, memang ada satu korban yang kondisinya sangat parah. Aku cuma berharap itu bukan Najwa. Al, kamu yang sabar ya. Kamu doa terus supaya Tuhan kasih keselamatan sama Najwa. Ya kalau saja paspornya masih ada, nggak dibakar. Mungkin sekarang aku udah terbang ke India. Aku bisa mastiin sendiri kalau rumah sakit bakal ngerawat Najwa dengan baik. Atau paling tidak bisa ngetahuin kalau Najwa itu selamat sekarang. Kurang ajar. Jadi perempuan bodoh itu masih hidup. Rehan, ada apa? Ibu mendengar suara cangkir pecah dari kamar kamu. Ya Allah, semoga kamu jangan sakit. Aku tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Jangan bohong, Rehan. Kamu tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari ibu. Bukan seperti itu, Bu. Sebenarnya mungkin aku merasa gelisah karena pertunanganku yang makin dekat. Ibu ini sudah bertemu dengan banyak orang. Dan ibu sudah banyak sekali membaca wajah orang. Ada yang berkata jujur, dan juga ada yang berbohong demi untuk menutupi sesuatu. Saat ini, ibu melihat wajah kamu dipenuhi oleh kekhawatiran. Ibu yakin, pasti ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu, ya kan? Semoga itu bukan Najwa, ya? Bu, ibu kenapa berpikir seperti itu? Dan kenapa mendadak bicara soal Najwa? Aku tidak bicara soal Najwa. Tolong jangan bicara soal Najwa. Kalau kamu memang sekarang sedang tidak memikirkan Najwa, kenapa kamu terlihat gugup di depan ibu? Kamu itu sekarang seharusnya memprioritaskan Priti, bukan Najwa. Perempuan seperti Najwa tidak seharusnya menyita perhatian kamu. Ibu, tolong jangan bicara jelek soal Najwa. Asal ibu tahu, aku di sini itu karena dia memintaku untuk menghormati ibu dan menikah dengan Priti. Makanya aku di sini sekarang. Oh, jadi kalau perempuan itu tidak menyuruh kamu melakukan ini, kamu mau menjadi anak durhaka, ya? Dan kamu tidak mau menuruti ibu, begitu? Tentu aku tidak begitu, Bu. Apa mungkin? Apa mungkin aku berani untuk tidak menghormati ibuku sendiri? Dan siapakah anak yang mau durhaka pada ibunya sendiri? Sudahlah Rehan, kamu itu jangan naif jadi laki-laki. Coba kamu pikir, untuk apa si Najwa itu menyuruh kamu untuk menuruti ibu? Hah? Itu adalah cara perempuan untuk menarik simpati laki-laki. Dan si Najwa itu telah berhasil membuat dirinya baik dan mulia di mata kamu. Rehan, si Najwa itu telah mencuci pikiran kamu. Astagfirullah, Bu. Ibu kenapa bicara seperti itu soal Najwa? Najwa tidak seperti yang ibu katakan. Aku tidak tahu kenapa ibu berpikir Najwa bersifat jelek. Dia tidak begitu. Aku yakin ibu tidak akan kecewa begitu ibu bertemu dia. No way! Hah, ibu tidak akan pernah mau bertemu dengan perempuan yang bernama Najwa itu. Itu tidak betul, Bu. Ibu juga sangat penting untukku. Aku tidak bisa bandingkan ibu dengan Najwa. Ibu dan Najwa sama-sama penting untukku. Aku tahu ibu dan dia sama-sama orang baik. Aku tidak bisa bandingkan ibu. Sudah cukup. Sudah cukup. Mulai detik ini, kamu hanya boleh memikirkan Priti. Karena Priti itu adalah calon istri kamu, bukannya si Najwa. Dan ingat, mulai sekarang berhenti memikirkan Najwa. Mulai sekarang yang boleh kamu pikirkan hanya Priti, calon istri kamu. Titik! Maafkan aku, Ibu. Tapi Ibu benar, aku memang sedang mencemaskan Najwa. Ya Allah, semoga kecemasan ini tidak terbukti.
Mungkin hanya karena kegugupanku karena harus bertunangan dengan Priti. Aku mohon ya Allah, lindungilah istriku dimanapun dia berada. Dan yakinkanlah Najwa bahwa aku akan selalu mencintainya. Maukah kamu menikah denganku, Najwa? Qabidlu nikaha wa tajwijaha bil mahri maskur. Kamu tahu apa masalah kamu? Kamu selalu mengejar masa lalu. Kamu harus tahu, kamu tidak akan pernah mendapatkan masa lalu kamu. Dengan mengejar masa lalu, kamu akan kehilangan detik-detik hari ini. Sekarang aku yang di samping kamu. Apa kamu mau kehilangan aku juga? Aku tidak tahu apapun tentang masa lalu. Juga tidak tahu apapun tentang masa depan. Saat ini yang aku ketahui hanyalah aku sudah kehilangan orang yang sangat aku cintai. Ya begitulah hidup. Sekarang kamu kehilangan orang yang paling kamu cintai. Sekarang aku mendapatkan orang yang paling aku cintai. Tapi aku yakin aku bisa bikin kamu jatuh cinta sama aku. Seperti kamu jatuh cinta sama Najwa. Najwa, bersabarlah. Aku berjanji kita akan bisa melalui guncangan ini dan kita akan kembali bersama. Cinta kita akan menyatukan kita untuk selamanya.